Salve, adik-adik dan sahabat misioner. Jumpa kembali dengan kakak Jordan Ponto dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner, bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 28 April 2025. Kita berada dalam hari biasa Pekan Paskah 2. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, bantulah kami untuk membuka diri pada kasih-Mu, agar kami semakin mengenal dan mengalami kebaikan-Mu dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner yang Tuhan kasihi, Injil hari ini kita belajar tentang Nikodemus yang adalah seorang Yahudi. Ia dikenal sebagai orang kaya yang patuh pada hukum Taurat. Ia menemui Yesus pada malam hari, mungkin sebab ia takut dilihat orang. Ia menemui Yesus dengan maksud untuk mengenalnya secara lebih dekat. Nikodemus mengenal Yesus sebagai pembuat mujizat. Namun Yesus menarik Nikodemus tidak hanya membuatnya mengenal Yesus sebagai rabi dan utusan Allah, tetapi juga mengimani Yesus sebagai putra Allah. Untuk itu Nikodemus dituntut lahir secara baru. Yesus tidak menghendaki Nikodemus mengenalnya sebatas apa kata orang. Yesus menginginkan agar Nikodemus secara pribadi memiliki iman. Dilahirkan kembali berarti sebuah langkah maju dari sikap melihat, mendengar, dan beriman kepada Yesus. Dengan itu, Nikodemus akan lebih dalam mengenal siapa Yesus dan memahami karya-karyanya. Melalui jalan itu pula, Nikodemus dapat melihat kehadiran kerajaan Allah. Kita pun mungkin seperti Nikodemus. Kita mampu menjelaskan perihal siapa Yesus secara terperinci. Namun apa yang kita ketahui itu seringkali hanya karena kita membaca dari buku-buku yang kita baca atau dari pengajaran para guru, khotbah pastor, dan lain sebagainya. Kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan mengenal Yesus secara pribadi. Kita menuntut banyak hal dari Yesus, terutama tanda bahkan mujizat dalam setiap pergumulan.
kita perlu dilahirkan kembali, bukan seperti yang ditanyakan dalam Injil hari ini, yang mana kita masuk kembali ke rahim ibu atau mama kita, lalu kita dilahirkan kembali. Tapi lebih kepada kita lahir baru meninggalkan hidup lama, kita yang suka marah, suka berbohong, kemalasan, dan lain sebagainya, dan kita jadi seseorang atau pribadi yang lebih baik. Dalam situasi apapun, kita perlu beriman secara sungguh-sungguh, bahkan dalam pergumulan hidup sekalipun, karena kita pun boleh merasakan dan mengalami betapa baiknya Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa di Doremi selanjutnya.